Halo teman-teman, salam sehat, salam kemanusiaan. Kenalin nih, namaku Amelia Gita Amanda. Aku dari PMR Wira Maliska. Teman-teman tahu nggak nih bahwa kasus orang yang terkena HIV di Indonesia itu telah mencapai secara global nih pada tahun 2020 mencapai 37,7 juta kasus. Dan penambahannya setiap harinya mencapai 1,5 kasus HIV. Dan pada faktanya lagi nih, kalau orang yang terkena HIV sekarang itu banyak yang menyerang pada orang remaja dewasa dengan presentase antara kasus pada laki-laki dan perempuannya itu setara. Teman-teman, tahu nggak nih apa itu HIV atau AIDS? Nggak tahu ya. Udah nih, saya kasih tahu ya. Yang pertama, HIV. HIV merupakan kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Adalah suatu penyakit yang menyerang pada sistem kekebalan tubuh manusia. Yang kedua, yaitu AIDS. AIDS merupakan kepanjangan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu suatu kumpulan gejala yang menyerang ketika terinfeksi penyakit HIV itu udah sangat parah. Aduh, bahaya banget teman-teman. Nah teman-teman, seringkali nih kita menyangka bahwa HIV dan AIDS itu adalah sama dan satu kesatuan. Padahal HIV dan AIDS itu dalam kondisi yang berbeda. Tetapi masih ada satu hubungan antara mereka keduanya. Nah sekarang mari kita temui apa sih penyebabnya penyakit HIV dan juga AIDS. Yang pertama, satu, berhubungan intim tanpa pengaman. Yang kedua, berbagai pemakaian jarum suntik. Dan yang terakhir yaitu transfusi darah. Nah teman-teman, mari kita bahas apa sih akibat dari orang yang terkena infeksi penyakit HIV dan juga AIDS. Yaitu kuat tubuh orang yang terinfeksi penyakit HIV ataupun AIDS akan rentan terhadap suatu penyakit ataupun infeksi mulai dari virus, bakteri, parasit, dan juga patogen yang merugikan. Teman-teman, sederhananya ya, bahwasanya infeksi HIV itu adalah sebuah kondisi yang menyebabkan orang tersebut akan terkena penyakit AIDS. Oh iya teman-teman, seringkali bahwasanya kita itu tidak mengetahui apa sih sebutan bagi orang yang terkena HIV ataupun AIDS. Nah, langsung saja, yaitu sebutan bagi orang yang terkena HIV atau AIDS disebut ODA. Tahu nggak UN/AIDS di Indonesia sampai pada tahun 2019 itu mencapai 38 juta orang yang hidup dalam penyakit HIV ini, yang terdiri dari 4%-nya anak-anak dan kurang lebih 6.680.000 orang itu meninggal dunia karena penyakit HIV ataupun AIDS ini. Nah teman-teman, saat ini masih banyak stigma negatif terhadap ODA. Ya, memang penyakit ini dinilai sangat memalukan di tengah masyarakat kita. Bahkan penyakit ini sangat berbahaya. Nah teman-teman, kita boleh kok berdampingan dengan orang ODA, tetapi kita juga harus mengetahui bagaimana cara kita berdekatan dengan orang ODA. Yaitu yang pertama, kita harus mengetahui nih bagaimana bahaya melakukan seksual bebas terhadap orang lain. Yang kedua, melakukan transfusi darah dari penderita AIDS ataupun HIV. Dan yang terakhir yaitu melalui jarum suntik. Nah teman-teman, bagaimana sih cara kita bersikap di depan orang ODA? Yaitu kita sebagai orang yang sehat harus menghilangkan stigma negatif terhadap orang ODA. Mengapa demikian? Karena agar pikiran orang ODA itu bisa tenang dan terjamin kualitas hidupnya. Nah teman-teman, sebelum penutupan, buat teman-teman ada pertanyaan nggak nih? Oke, kalau nggak ada, langsung aja ya.
Nanti jangan lupa buat instastory di IG kalian masing-masing tentang materi kita hari ini. Dan jangan lupa tag IG di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.